Oke, sudah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban para narasumber sekalian dan juga para teman-teman audiens di Indonesia ataupun di Mesir di webinar kita yang ketiga ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih membahas tentang pandemi coronavirus, musibah nyata yang kini sudah membius. Bukan hanya kegiatan yang terinfeksi, berbagai sektor kini terhambat bahkan terpaksa berhenti. Pendidikan tak dapat berjalan mulus, interaksi fisik terpaksa sementara kita putus. Tidak kalah penting dari edukasi dan sosial, perhatian kita terhadap ekonomi tidak boleh acuh apalagi tertinggal. Di masa sulit pandemi, sudah sewajarnya pemuda ikut andil, menjadi informan yang juga pemberi, bukan hanya mengambil. Pemuda jangan hanya bisa paham kode dari doi, akan lebih baik jika kita juga melek perihal ekonomi. Melihat urgensi dari pemahaman akan kondisi ekonomi sekarang, maka sudah sewajarnya tim kajian strategis atau Kasat PPMI Mesir pada siang hari ini, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengadakan webinar COVID-19 yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Performa Ekonomi Nasional dan Global. Sebelum kita memulai, akan lebih baik untuk memperkenalkan para narasumber yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi wawasan dan juga perkembangan kondisi yang terjadi sekarang. Di sini yang pertama ada Pak Irman Adi Purwanto dari Atase Perdagangan KBRI Kairo. Boleh disapa Pak penontonnya? Pak Irman. Oke. Berikutnya ada Pak Yubil Septian dari Fungsi Ekonomi KBRI Kairo. Boleh menyapa Pak? Assalamualaikum rekan-rekan Mesir sekalian. Selamat siang, selamat atas terpilihnya Presiden yang baru. Alhamdulillah. Berikutnya di sini ada Ibu Nini Rahayu, yaitu anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman ini adalah pengawas pelayanan masyarakat. Boleh disapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir di sini ada Mbak Gresika Bunga Silvana, yaitu adalah mahasiswi S2 Risk Management City, University of New York, Amerika Serikat. Mbak Bunga, boleh disapa penontonnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Amerika Serikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, karena ini juga sudah karena teman-teman juga pasti udah pada nunggu pemaparan dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa, maka kita langsung saja ke sesi pemaparan dari narasumber yang pertama, yaitu Pak Irman Adi Purwanto, yang mana beliau ini adalah Atase Perdagangan KBRI Kairo. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Irman. Pak Irman, halo. Baik, terima kasih Mas Alif. Selamat sore, pagi, dan malam Bapak dan Ibu sekalian, para narasumber yang terhormat Ibu Nini Rahayu, yang terhormat Bapak Yubil, yang terhormat Mbak Gresika Bunga, dan juga para Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua yang tengah mengikuti kegiatan webinar di kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih, perkenankan izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan perdagangan dan ekonomi dunia pada saat ini, di mana berdasarkan pandemik yang sedang makin marak berkembang di seluruh dunia ini,
tidak terkecuali bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia terkena dampaknya, dan ini mengakibatkan berbagai macam kesulitan dan juga kontraksi ekonomi dan juga kesulitan dan kelesuan di bidang perdagangan, baik ekspor dan impor yang kita sama-sama hadapi. Dan ini tentunya juga membutuhkan kebijakan dan upaya kita bersama untuk memerangi pandemi COVID-19 ini agar supaya lintas dari arus barang dan jasa yang ada di dunia ini tetap dapat berjalan. Karena bagaimanapun kita semua membutuhkan kelancaran barang dan jasa, bukan saja untuk perlengkapan medis, obat-obatan, dan lain sebagainya, tapi juga kebutuhan pangan kita, baik di sektor pertanian maupun dari sektor perdagangan. Jadi sedikit kami mengulas secara global bahwa pertumbuhan ekonomi dunia saat ini terkontraksi sekitar 2,4 sampai 2,6%, di mana berdasarkan data daripada BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2020 itu sempat mengalami defisit sebesar 860 juta US dollar. Namun pada bulan Maret ini kita sempat mengalami surplus sebesar 2,3 miliar US dollar, di mana ekspor kita pada bulan Maret itu masih mencatatkan nilai sebesar 14,1 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan import yang hanya sebesar 13,35 miliar US dollar. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia kita masih unggul, masih surplus. Dan ini juga surplus ini masih ditolong oleh dari besarnya ekspor Indonesia dibandingkan dengan import yang bulan Maret kemarin itu sempat mengalami penurunan, khususnya dari import bahan baku untuk manufacture dan juga bahan baku untuk pertanian. Dan juga kemudian kita harus perlu lebih berhati-hati karena apabila kita tidak menjaga dari neraca perdagangan kita ini kita akan semakin terdesak, akan semakin defisit, akan lebih dapat membahayakan keadaan ekonomi negara kita. Nah, hal-hal apa saja ini yang perlu kita lakukan nih, supaya kita dapat tetap berhati-hati dan menjaga agar kesenjangan dari presentasi ekspor dan impor di masa-masa pandemi COVID-19 ini tetap tidak tinggi dan tetap dapat terjaga. Nah, peran pemerintah di sini adalah saat ini banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah melakukan stimulus fiskal maupun non-fiskal. Jadi banyak memberikan subsidi bantuan kepada masyarakat khususnya, karena kita tahu bahwa dengan keadaan pandemik seperti ini, banyak lahan-lahan usaha yang terpaksa tutup, kemudian juga banyak pengangguran yang mulai kemudian terjadi, karena kita harus diwajibkan untuk menutup tempat usaha dan mulai bekerja dari rumah. Kemudian juga pada intinya adalah supaya kelancaran arus barang dan jasa ini tetap berjalan, tentunya kita di dalam masyarakat ini sendiri butuh suntikan dana modal, baik untuk tetap mempertahankan usahanya itu supaya tidak memphk-kan karyawan, juga untuk sebagai sumber produksi, dapat memproduksi tetap dari barang-barang kebutuhan masyarakat, dan juga dari sisi daya beli masyarakat juga tetap dapat terjaga untuk dapat bisa membeli barang-barang kebutuhan sehari-hariannya. Dan juga di sini adalah
dengan menjaga arus lintas barang dan jasa, khususnya pasokan obat-obatan, perlengkapan medis, dan lain sebagainya, juga produk-produk pertanian kita, bahan-bahan makanan kita. Jadi ada beberapa juga lahanan usaha yang harus tetap dibuka seperti apotik, swalayan, dan tempat-tempat yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok dari masyarakat. Nah, di sini untuk menanggulangi dampak ekspor dan impor juga pada neraca perdagangan, kita juga tetap harus berupaya meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non-migas kita. Nah, bagaimana kalau kita supaya tetap bisa mempertahankan ekspor non-migas kita harus pintar-pintar memproduksi barang-barang yang lebih berkualitas yang dibutuhkan oleh negara-negara di luar sana. Jadi kita tentu tetap prihatin ya, karena kita tidak import dari negara-negara lain, khususnya import bahan-bahan baku kita saat ini untuk keperluan produksi itu saat ini sedang lemah, tetapi tetap kita harus juga mencari peluang dari segi produk, dari segi pasar, untuk dapat bisa juga ekspor kita tetap jalan. Kita cukup beruntung sekali bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Mesir ini tetap berjalan dengan positif. Ya, bahkan pada total perdagangan Indonesia-Mesir bulan Februari kemarin tetap mencatatkan nilai yang positif, nilai surplus dari Indonesia. Dan bahkan hingga hari ini pun saya juga masih mendapatkan beberapa inquiry dari sahabat-sahabat para pengusaha di Mesir yang membutuhkan beberapa produk-produk Indonesia. Nah, jadi ini memperlihatkan bahwa sebenarnya prospek ekspor Indonesia khususnya yang dibutuhkan ke luar negeri ya, contohnya seperti ke Mesir ini, khususnya produk-produk yang memang sangat dibutuhkan dan esensial sekali untuk keperluan rumah tangga di Mesir, seperti minyak sawit, seperti kopi, bahan-bahan untuk memproduksi plastik, tekstil, benang Indonesia ini cukup banyak permintaannya ke Mesir. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu prospek peluang yang kita tetap dapat bisa garap dan tetap kita bisa pertahankan untuk salah satunya untuk mengatasi dari kesenjangan dari ekspor impor neraca perdagangan Indonesia ke depan. Nah, kita tidak ingin bahwa pada saat nanti kuartal kedua, ketiga dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan makin merosot. Kita tidak ingin seperti itu ya. Kita juga tentu perlu menginisiasikan dari kawan-kawan kita yang ada dimanapun, mahasiswa-mahasiswa Indonesia dimanapun, tidak terkecuali hanya di Mesir saja, menerapkan langkah-langkah kreatif. Kita harus dapat mampu memiliki mencoba untuk mulai memproduksi barang-barang produk kreatif yang dapat nantinya juga bantu diperjualbelikan secara online. Jadi kita mampu meningkatkan juga mendayagunakan sistem dari pemasaran online, digital marketing kita, memanfaatkan medsos pada kondisi saat seperti ini, dan juga mampu memproduksi barang-barang kreatif yang dapat kita juga pasarkan. Misalnya secara sederhana Masker dapat bisa diproduksi massal di antara para mahasiswa Indonesia, misalnya untuk dibantu diperjualbelikan bagi para warga Indonesia yang ada di negara masing-masing, juga mungkin juga untuk beberapa warga setempat yang ada di mana mereka tinggal. Ini salah satu contoh sederhananya. Juga mungkin ada contoh lain lagi, bahwa saya tahu di Mesir ini jago-jago semua nih, jago-jago masak semua nih. Karena biasanya umumnya mereka punya side job ya di restoran. Jadi ada yang mampu untuk membuat tempe, ada yang mampu untuk membuat tahu. Nah, ini saatnya ini memanfaatkan kondisi seperti ini untuk
dipasarkan, diperjualbelikan secara online. Karena mau tidak mau juga warga masyarakat kita tentunya masih membutuhkan panganan-panganan Indonesia. Dan tentunya ini juga ya tidak terlepas dari sumber-sumber bahan bakunya tentunya. Nah ini juga perlu jejaring ya, gotong royong kebersamaan di antara sesama mahasiswa untuk saling bisa mengisi kebutuhan satu sama lain, yang juga nantinya hasil daripada produk jadinya ini juga dapat dimanfaatkan, dipasarkan di sesama warga Indonesia dulu paling tidak, baru kemudian juga di masyarakat di mana mereka berada pada saat ini. Jadi kreatif dan juga memanfaatkan digital marketing, dan ini semua menjadi suatu hal yang inovatif ke depannya. Nah tentunya ini juga tidak terlepas juga seperti di dalam negeri kita membutuhkan subsidi dari pemerintah khususnya supaya pulsa internet kita ya misalnya juga makin bisa diperbanyak. Jadi kebutuhan pulsa internet tentunya ini juga menjadi kebutuhan yang esensial karena berlaku sekarang work from home untuk masyarakat pekerja, kemudian juga untuk anak-anak sekolah juga harus belajar dari rumah. Tentunya ini tidak terlepas dari kebutuhan akan pulsa internet. Nah, ini juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk menyediakannya seperti itu. Dan kemudian juga Halo, Pak Irman. Ya, demikianlah pemaparan dari Pak Irman. Kita lanjut ke narasumber berikutnya, yang mana narasumber berikutnya ini adalah Bapak Yubil Septian dari Fungsi Ekonomi KBRI Kairo. Kepada Bapak Yubil, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Alif. Mudah-mudahan terdengar ya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait dampak pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian dunia pertama, kemudian bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan terakhir sekilas dampaknya terhadap perekonomian pertama terkait perekonomian dunia. Jadi penyebab cepat dari COVID-19 ini mengakibatkan banyak tekanan terhadap perekonomian dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kondisi keuangan dunia secara global terlihat penuh dengan ketidakpastian yang sangat tinggi. Kemudian kinerja pasar keuangan global juga banyak mata uang yang mengalami tekanan akibat COVID-19 ini. Kemudian juga pertumbuhan dunia akibat dari wabah pandemik ini juga menurun akibat rantai penawaran global yang tangguh, kemudian juga penurunan permintaan dunia, terakhir ke pelemahan keyakinan pelaku ekonomi situasi saat ini. Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 turun dari 3% menjadi 2,5%, dan diperkirakan tahun 2021 bisa naik menjadi 3,7% kembali. Dan bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia dampak dari pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Mana tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Irman bahwa pertumbuhan ekspor akan juga dari segi pasti untuk investasi mungkin akan terjadi Bank BI memperkirakan dengan data kita mencukupi untuk pembiayaan selama 7 bulan. Ini sebetulnya cukup bagus, itu di atas kalau standar internasional itu 3 bulan masih cukup aman kita.
Kemudian prospeknya adalah diperkirakan pertumbuhan kita diperkirakan akan turun dari 5% 2020 menjadi 4,2 atau 6%. Sedangkan untuk tahun ke depan dapat kembali lagi ke angka 5% atau 5,2% ekonominya. Sekarang bagaimana dengan Mesir? Mesir juga terdampak terhadap pandemi COVID-19 ini. Pertumbuhan ekonominya juga sama dengan Indonesia. Untuk tahun 2020 ini tadinya diperkirakan sekitar tumbuh 3%, 5%. Nah, kita mengalami penurunan juga sekitar diperkirakan 4%. Sektor-sektor yang mengalami pandemik ini tentunya seperti kita ketahui yaitu dari pariwisata, karena saat ini penerbangan ditutup, juga banyak kegiatan-kegiatan internasional atau pameran-pameran atau pertemuan internasional yang dihentikan karena adanya ini. Kemudian juga penerimaan Mesir dari terusan Suez ini juga terhambat, tentu saja berkurangnya pelayaran kapal tanker seperti terusan Suez. Yang terakhir juga tentunya dampak yang lainnya ada penerimaan Mesir dari remitansi dari masyarakat Mesir yang itu salah satu juga yang banyak tentunya saat ini akan mengalami gangguan. Saya kira demikian Pak ya terkait dampak pandemi COVID terhadap perekonomian global Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yubil untuk pemaparannya. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang sangat umum nih Pak. Dari kemarin banyak teman-teman yang menanyakan kenapa sih kurs kita itu sangat anjlok bahkan lebih dari pound Mesir gitu. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan atau ini ada faktor-faktor yang tadi saya bilang memang terkait pandemik ini banyak uang di banyak negara mengalami tekanan seperti di kita. Jadi dengan adanya situasi saat ini tentunya pasar harus masuk modal asing ke pasar domestik juga akan terganggu sehingga mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Kemudian juga berkurangnya alirnya asing. Juga saya kira ada kait juga saat ini dengan penurunan harga minyak dunia, saya kira cukup berdampak signifikan. Jadi secara umum memang pandemi ini mempengaruhi kepada tukar mata. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pemaparan pemateri berikutnya. Ini dari Ibu Nini Rahayu, yang mana beliau adalah salah satu anggota Ombudsman Republik Indonesia. Insya Allah akan banyak memaparkan tentang penjelasan apa itu Ombudsman dan juga tentang pelayanan masyarakat di masa COVID-19 ini. Pada Ibu Nini Rahayu, waktu dan tempat kami aturkan. Malam yang berbeda dan seluruh pemirsa acara ini ya. Terima kasih sekali saya sudah diundang. Saya perlu memperkenalkan apa itu Ombudsman terlebih dahulu dan saya senang saya bisa bertemu dengan Pak Irman, Pak Yubil, Mbak Bunga pada kesempatan kali ini. Jadi Ombudsman ini adalah lembaga negara yang memang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia dalam rangka untuk melakukan pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD, lembaga penegak hukum, dan swasta yang sedikit atau banyak menggunakan dana negara.
asal dia melakukan penyelenggaraan pelayanan publik maka menjadi objek dari Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedua, kami ada bersembilan, seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, dan kami menjalankan tugas sejak tahun 2016 hingga 2021 nanti. Dan sampai hari ini kami ada di 34 provinsi, dan kami menjalin hubungan baik dengan dunia internasional karena kebetulan sampai hari ini ada 177 ombudsman di dunia, dan kami menjadi bagian dari ombudsman, organisasi ombudsman dunia. Pada kesempatan kali ini, seperti tema yang tadi disampaikan, bagaimana sebetulnya kondisi ekonomi global dan nasional terkait dampak COVID. Rasanya kedua narasumber sebelumnya, Pak Irman dan Pak Yubil, tadi sudah menyampaikan secara langsung memang COVID ini berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global termasuk kondisi ekonomi nasional. Saya ingin menukar pada bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sendiri saat ini. Harus diakui bahwa masyarakat Indonesia dengan situasi COVID ini ada kondisi yang tiga hal. Yang pertama, mereka sekarang ini fokus betul terhadap kesehatan. Maka segala optimisme yang kemudian ingin ingin mempertentangkan gitu ya. Di satu sisi seperti yang tadi disampaikan Pak Irman, roda ekonomi tetap harus berjalan, ekspor tetap harus jalan, impor tetap harus jalan, roda ekonomi Indonesia tetap harus survive. Di satu sisi ada kebijakan masyarakat tidak boleh keluar rumah begitu. Nah, ini yang seringkali menimbulkan kegamangan gitu ya antara dalam kebijakan ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan tentang menjaga kondisi ekonomi di satu sisi begitu. Di sisi lain masyarakat harus menjaga kesehatannya. Nah, oleh karena itu kami paham sekali yang disampaikan Pak Irman dan Pak Yubil, gimana jangan sampai kalau dalam turun tuh sampai seturun-turunnya gitu. Tapi di sisi lain kalau masyarakat dipaksa untuk melakukan roda ekonomi, mereka juga dalam masa ancaman gitu. Oleh karena itu masyarakat saat ini memang ada kebutuhan untuk mendapatkan edukasi yang benar tentang bagaimana situasi menghadapi pandemi COVID ini. Karena misalnya DKI Jakarta itu sudah menerapkan PSBB, begitu ya. Sebetulnya tidak boleh orang keluar rumah. Tapi di sisi lain masih ada perusahaan-perusahaan yang harus beroperasi, begitu. Maka masyarakat kembali lagi keluar dari rumah, sehingga sampai hari ini kita belum pernah bisa mengetahui sebetulnya berapa jumlah orang yang potensial terpapar COVID dan dari angka-angka yang sekarang ini disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Jadi di satu sisi kondisi ekonomi kita memang membutuhkan support yang luar biasa, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan soal kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Yang kedua, terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Kita melihat bahwa program yang dicanangkan pemerintah dengan memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya ini belum terdistribusi dengan baik begitu ya. Di sana sini bahkan kondisi ekonomi sosial masyarakat kita sangat banyak yang terpuruk gitu. Dan ada potensi jumlah kriminalitas terus meningkat. Nah, ini juga berdampak pada ketidakstabilan ya di kondisi sosial ekonomi kita. Ini kondisi fakta saat ini yang sampai Ombudsman juga sedang menyiapkan posko pengaduan terkait dengan pendistribusian bantuan kemasyarakatan ini. Nah, apa dampaknya lalu kalau ini kondisi sosial ekonomi kita terus terpuruk seperti ini gitu. Salah satu yang
saya ingin sampaikan juga yang banyak saya terima 2 hari ini adalah kondisi mahasiswa kita di Mesir, ya. Teman-teman yang di Aceh misalnya sudah mulai tadi pagi WA ke saya, "Ibu tolong disampaikan itu mahasiswa kami dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Aceh yang berada di Mesir itu udah nggak punya lagi bahan makanan," begitu. Dan mereka dan orang tuanya juga tidak bisa mengirimkan biaya untuk anak-anaknya. Ini contoh konkret bagaimana dampak sosial ekonomi pasca COVID bagi masyarakat Indonesia yang kemudian tidak bisa mensupport putra-putranya yang di luar negeri termasuk yang ada di Mesir. Ya, dan itu yang kemudian kami berharap betul kebijakan pemerintah yang ada di Mesir untuk untuk memberikan support ya kepada anak-anak kita gitu, karena bagaimanapun sekolahnya sudah tidak bisa dilakukan begitu karena mereka harus dia harus di rumah begitu ya. Di sisi lain roda ekonomi mereka juga tidak bisa berjalan dengan baik karena kiriman dari orang tua juga tidak bisa mengirimkan lagi orang tuanya. Nah, ini memang butuh terobosan ya bagi pemerintah Indonesia, terutama bapak-bapak di KBRI, KJRI untuk memberikan dukungan supaya mahasiswa kita bisa lebih survive, termasuk yang ada di New York barangkali dan di tempat lainnya. Karena kemarin kami juga mendapatkan informasi teman-teman mahasiswa yang ada di Sudan bahkan mengalami kondisi yang lebih buruk lagi karena situasi politik yang ada di sana. Nah, saya kira dampak COVID ini secara ekonomi dalam arti real pemerintah Indonesia sangat terasa, itu imbas atau implikasinya adalah pada saudara-saudara kita yang sedang ada di luar negeri. Di sisi lain juga para pekerja migran kita, Bapak. Jadi saya tidak tahu persis berapa jumlah pekerja migran yang kembali pulang ke Indonesia dari Malaysia, dari Singapura, dari Arab Saudi yang pulang, dan itu juga punya implikasi dampak ekonomi terhadap masyarakat Indonesia yang kalau tidak salah kemarin dari Malaysia saja ada kurang lebih 6.000 pulang begitu, karena mereka memang diminta untuk keluar dari wilayah itu. Jadi secara global memang sangat terasa. Oleh karena itu saya setuju dengan yang disampaikan Pak Yudil dan Pak Irman, kita mesti tetap semangat, para mahasiswa juga tetap semangat begitu. Jadi apapun yang bisa dilakukan dalam perantauan ini semaksimal mungkin tetap harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan saya tadi janji akan bercerita, saya 2 minggu yang lalu masih di rumah sakit karena positif virus COVID-19, dan alhamdulillah dengan semangat dan doa atas izin Allah maka saya kemudian dinyatakan negatif dan sekarang masih dalam masa isolasi di rumah selama 14 hari. Jadi walaupun saya tidak tahu kalau ditanya dari mana sumbernya saya terkena virus ini ya, tapi pada akhirnya saya harus mengikuti protokol kesehatan yang mengharuskan saya untuk dilakukan isolasi. Saya kira itu nanti kita bisa berbincang, Ombudsman terus melakukan pengawasan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Oh, satu lagi, pemerintah Indonesia saat ini masih kesulitan ya soal bahan baku untuk APD ya, bahan baku APD, padahal itu sangat dibutuhkan karena informasi dari yang kami peroleh kemarin, bahan baku APD yang terbaik itu hanya dari Korea dan Cina, sementara bahan-bahan baku itu juga tidak selancar yang diharapkan. Jadi Indonesia sangat membutuhkan. Jadi teman-teman kalau ada informasi seperti ini juga sangat bisa dibutuhkan. Saya kira itu Mas Afi sementara. Ya, terima kasih Bu Nini atas penjelasannya tadi tentang pelayanan masyarakat khususnya. Berikutnya langsung saja kita lanjut ke
pemaparan epicentrum of the epicentrum dari COVID-19. Jadi kebetulan memang fakta yang terjadi hari ini dari 2,4 juta kasus di seluruh boleh disampaikan Mbak dunia, ininya pemaparannya. 760.000 atau setengah dari case-nya itu berada di Amerika Serikat. Dan kalau kita breakdown lagi datanya, memang pusat dari COVID-19 di New York City sedang menjalankan tugas belajar negara, finance. Jadi bicara tentang bagaimana kondisi perekonomian mungkin di United States pasca terjadinya COVID-19 ini, memang kita bicara tentang banyak sekali distraksi ekonomi. Angka positif, tapi di United States bahkan angkanya sudah negatif jauh sekali, di mana US trade deficit itu terupdate hampir USD 45,5 billion, dan ini betul-betul angka terendah sejak tahun 2016. Komunikasi publik yang prima betul ini sangat sekali dibutuhkan. Jangan sampai kita terjebak stigma, takut dijauhi, takut dikucilkan, sehingga tidak jujur dengan kondisi kesehatan saat ini. Dan risikonya fatal sekali, seperti contoh yang terbaru, kemarin kita dengar lebih dari 40 orang tenaga kesehatan kita di dalam satu rumah sakit dari salah satu pasien demikian. Apa ya, dampak-dampak yang secara sosial tuh terlihat sekali ini kolaborasi, di mana saya sendiri tergabung di diaspora pelajar se-Amerika Serikat. Saya juga tergabung menjadi ketua penyajian data dan informasi serta humas. Di situ kita melakukan update setiap minggu dan hasilnya dikoordinasikan dengan KBRI dan KJRI se-Amerika Serikat. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa memang saatnya sekarang kita memberikan data real dan update tentang kondisi diaspora pelajar Indonesia di masing-masing negara, karena memang seperti tadi disampaikan oleh sekali Ibu, di Sudan kondisinya sudah menyampaikan di Amerika Serikat. Jadi kami mengumpulkan data setiap pekan tentang kondisi kesehatan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, dan hasilnya dikoordinasikan dengan KBRI dan KJRI Amerika Serikat, di mana selain data kesehatan kita juga melakukan update tentang kondisi khusus dari mahasiswa-mahasiswa. Dan betul memang banyak sekali kebutuhan finansial yang dihadapi, lalu kemudian kebutuhan tergasian dan lainnya yang tidak bisa diakses oleh mereka saat ini, terutama rekan-rekan beasiswa yang terancam penerimaan stipendnya mundur. Nah, ini jadi masalah-masalah krusial yang perlu diperhatikan. Beasiswa sekarang kita tahu nilai currency rate dari rupiah sendiri sempat mengalami pelemahan. Nah, ini tentu memberatkan para orang tua di tanah air yang kemudian berusaha untuk mengirimkan uangnya ke negara-negara tujuan studi anak-anak mereka. Ini jadi isu tersendiri. Nah, di Amerika Serikat kami terus melakukan
update atas kondisi real person to person dari mahasiswa yang tersebar di 50 state di Amerika Serikat setiap pekannya, dan langsung, tapi at least kita terus melakukan catch up dengan mereka. Sudah mungkin mencari ruang-ruang untuk bisa membantu walaupun secara tidak langsung seperti itu. Oke, lalu tadi mungkin dari sisi diaspora pelajar kami di sini, Bapak Ibu, lalu memang betul sekali tadi juga sempat memberikan paparan dari Pak Yudi, di mana di saat seperti ini Pak akan mulai bertanya-tanya kapan kira-kira kondisi pandemi ini akan segera berakhir. Aduh, saya sudah ingin sekali kembali ke kondisi normal. Tapi hal yang perlu disadari adalah ada satu hal yang menarik. Mungkin kita tidak akan benar-benar kembali ke kondisi normal tanda kutip, tapi akan menemukan titik normal yang baru setelah pandemi ini berakhir. Kondisi normal seperti apakah yang bisa kita harapkan? Sebagai contoh, Bloomberg per pagi ini menyampaikan fakta bahwa di Wuhan itu kondisi perekonomian sudah dibuka kembali, restoran sudah dibuka kembali, tapi ada satu tren yang berubah, di mana masyarakat tidak lagi melakukan dine-in di restoran, mereka cenderung untuk membawa bekal. Lalu kemudian tugas-tugas kelompok ditiadakan di universitas. Ini adalah fakta-fakta baru yang sangat menarik. Berarti apa? Berarti kita sebagai individu, baik pelajar maupun profesional, itu harus up dengan apa ya, the norm itu tadi. Karena memang bisa kita tekuni bersama, ada 14 bisnis yang di mapping menjadi potential winners and losers in the short term pasca pandemi COVID-19. Jadi kita bicara dari sisi negatif dulu. Ini ada sekitar si pasca pandemi ini. Yang pertama adalah bisnis tourism. Ini sudah jelas. Kemungkinan memang kita harapkan pandemi ini segera berakhir ya. Tapi faktanya memang mungkin 1-2 tahun ke depan orang-orang masih akan terus melakukan physical distancing. Nah, hal-hal ini tentu akan mereduksi industri tourism dan juga leisure. Lalu kemudian aviation dan maritim, otomotif, construction, real estate, manufacture, financial service, education termasuk di dalamnya adalah industri-industri yang cukup struggling untuk menghadapi kondisi pasca COVID-19. Bagaimana kemudian ada dalam kondisi yang berjuang di industri tersebut mencari untuk kira-kira industri apa yang bisa menjadi bumper tanda kutip untuk bisa mempertahankan tidak mem-PHK karyawan dan segala macam, mungkin bisa melirik potential winners of business yang memang saat ini sedang naik daun. Jadi memang selalu kalau kita bicara tentang kondisi perekonomian ini ya Pak Bu, ada dua sisi mata uang. Di saat ada losers, ada winners, ada kondisi yang turun, ada kondisi yang naik. Untuk industri-industri yang naik daun, tentu kita sudah tahu UMKM kita, tapi memang karena medical supply and service ini agak sulit untuk bisa dimasuki karena memang modalnya besar. Terus kemudian untuk itu, tapi ada banyak industri lain yang sebetulnya menarik untuk bisa
ini dan memang sedang naik daun. Salah satunya adalah food processing dan retail. Bisa kita bayangkan mungkin saat ini kita semua melakukan penyetokan makanan at least untuk 1 atau 2 minggu, termasuk di dalamnya adalah frozen food dan segala macam. Nah, ini adalah ruang yang bisa memberikan bukan hanya sekedar potensi mungkin dalam jangka waktu pendek, tapi kalau diseriuskan mungkin dalam jangka waktu panjang bisa memberikan profit dan progress. Lalu kemudian percent shop yang dia bilang daripada saya jualannya dari sebelumnya kerudung atau mungkin baju berubah menjadi jual masker atau mungkin jual hand sanitizer. Nah, personal healthcare ini adalah salah satu bidang yang memang 3 sektor bisnis lainnya juga yang tadi sudah sempat disinggung. Yang pertama adalah penyediaan jasa internet. Ini luar biasa, tapi sulit untuk UMKM kita. Memang infrastrukturnya berbeda ya, tidak seperti dengan bisnis proses juga personal healthcare tadi. Dan mungkin hal-hal yang tadi sudah e-commerce juga agriculture. E-commerce tadinya kita mungkin kalau kami di Amerika Serikat ini biasa belanja di Indonesia, teman-teman dan orang-orang sekarang lebih memilih aja melakukan e-commerce. Apa ya? Suatu sektor jadi ada satu cerita menarik, rekan saya, beliau adalah tanaman hias yang ternyata instead of profitnya. Nah, dia bilang jadi makan stres tersendiri bagi masyarakat. Kemudian mereka mulai mencari-cari kira-kira hobi apa yang bisa ditekuni dari rumah. Jadi industri hobi ini sekarang salah satunya adalah agriculture tadi. Jadi tadi mapping dari 14 rekan-rekan generasi muda, baik rekan-rekan diaspora pelajar di Indonesia maupun di tanah air, berkolaborasi bersama-sama dengan rekan-rekan di ibu semua di sektor pemerintahan dan juga sektor-sektor formal maupun non formal lainnya untuk bisa memerangi dampak negatif, terutama dampak ekonomi dari krisis COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini bukan sekedar pandemi kesehatan yang memang luar biasa parahnya, tapi juga menjadi wave crisis untuk sektor perekonomian tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Gresika untuk pemaparannya, luar biasa sungguh. Kita dapat banyak wawasan baru, terutama tentang keadaan di Amerika sana ya, dan juga tentang keadaan teman-teman diaspora. Berikutnya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah menuliskan pertanyaannya di form ataupun di komentar YouTube. Di sini ada pertanyaan yang pertama adalah mana ini? Oh ini, kepada Bapak Irman Adi nih, sebagai salah satu yang ahli di bidang
perdagangan dan juga perusahaan. Nah, apa sih kira-kira langkah-langkah yang bisa diambil oleh teman-teman di perusahaan agar tetap bisa memberikan gaji dan tidak mem-PHK karyawannya pada masa pandemi COVID-19? Kepada Bapak Irman Aji mungkin, Irman Adi, mohon maaf. Ya, disconnect. Bapak Irman disconnect. Halo, Pak Irman, masuk ya? Ya, terkait dengan, ya bisa dengar? Iya, masuk. Halo? Iya, halo, masuk Pak. Bisa dengar? Iya, masuk Pak. Oke, baik. Ya. Baik, terkait tadi dengan, jadi terkait dengan langkah yang bisa diambil pada saat kita menghadapi krisis seperti ini tadi adalah memang pertama harapan dari pemerintah itu juga paling tidak dari stimulus yang digelontorkan, khususnya stimulus yang lebih bisa langsung dirasakan oleh kalangan dunia usaha ya, yaitu stimulus yang dapat para dunia usaha itu mempertahankan para karyawannya untuk tidak di PHK, dan juga kemudian supaya juga untuk produksi sumber daya di dalam kegiatan usahanya itu juga tetap dapat berjalan. Nah, namun juga langkah-langkah berikutnya adalah kita juga paling tidak secara personal paling tidak harus selalu waspada dan menjaga diri, membentuk semacam jejaring pengamanan sendiri. Mulailah menggali kira-kira hal-hal apa saja yang dapat dikembangkan secara kreatif yang ada di dalam lingkungan keluarga kita, yang dapat kita jadikan sumber pendapatan tambahan yang dapat menjadi daya topang keamanan untuk dapat menolong daripada apabila usaha itu tidak dapat mempertahankan diri kita. Ya, contohnya adalah dengan coba menggali lebih dalam usaha-usaha yang dapat kita pakai, kita manfaatkan untuk menjual secara online. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Bunga beberapa lahan usaha kreatif yang dapat juga dimanfaatkan. Tetapi intinya itulah, memang badan usaha itu tidak bisa terlepas dari stimulus pemerintah apabila tetap ingin untuk menjaga karyawannya itu tetap tidak bisa di PHK atau tetap dipertahankan. Mungkin kurang lebih seperti itu, atau ada yang mungkin kurang jelas? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini dituliskan, tidak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Maka harus adanya persiapan keuangan rumah tangga yang panjang. Mana yang harus lebih didahulukan? Uang cash yang kita pegang atau uang investasi untuk jangka panjang? Ini masalah investasi mungkin berhubungan sama Pak Yubil. Pak Yubil? Halo? Terima kasih. Ya, terkait situasi saat ini memang kita perlu berhati-hati. Kita perlu waspada dan juga perlu kreatif dalam mengelola keuangan, terutama
biasanya saya perhatikan kalau di WA group itu karena working from home atau belajar dari rumah, justru banyak pengeluarannya daripada ininya pada sehari-harinya. Jadi memang perlu dijaga untuk pengeluaran sehari-hari untuk memprioritaskan hal-hal yang penting. Namun saya kira kalau kita bandingkan mungkin pengeluaran makanan atau minuman mungkin akan lebih banyak, tapi juga pengeluaran dari segi transportasi atau yang lain-lainnya juga akan berkurang. Saya kira kalau kita bisa secara mengelola secara bijaksana akan baik sekali. Jadi masalahnya kan tidak ada yang tahu nih Pak, kira-kira kapan pandemi ini selesai, dan ada mungkin orang-orang yang berpikiran bahwasanya kita harus investasi untuk jangka panjang karena kita nggak tahu kapan akan dapat pekerjaan lagi gitu. Jadi menurut Bapak lebih baik uang cash yang kita pegang atau uang yang diinvestasikan gitu? Jadi ya saat ini memang kalau investasi juga saya melihatnya pastinya mungkin akan terdampak juga begitu. Jadi kita memang perlu menjaga agar pengeluarannya ada mencukupi untuk ke depannya. Saya melihat bahwa dengan sekiranya kita cermat dalam mengelola keuangan, tentu akan dapat melewati masa-masa sulit ini. Mengenai waktu kapan pandemik ini akan berakhir memang sulit diprediksi karena saat ini sendiri kalau kita lihat dari jumlah mereka yang terjangkit di secara umum itu masih belum mencapai kurva yang datar, baru masih terus menanjak begitu. Jadi diperkirakan memang pandemik ini akan cukup membutuhkan waktu, paling tidak mungkin sampai kuartal ketiga tahun ini. Ini tergantung sekali dengan keadaan yang ada. Terima kasih Bapak Ibil untuk jawabannya. Berikutnya di sini mungkin lebih ke Mbak Gresika ini karena lagi ada di Amerika ya. Di sini dituliskan bahwasanya sebagian pengamat menilai harus adanya penurunan ego dari pemimpin dunia bersama untuk menghadapi pandemi, termasuk Amerika dan Cina yang katanya sih masih perang dagang gitu. Menurut pandangan Mbak Gresika sendiri bagaimana? Apakah memungkinkan gitu? Ya, memang ini ya euforia positif yang kita harapkan. Tapi faktanya kalau kita lihat kondisi saat ini, bahkan sepertinya ini kayak masih terus berlangsung. Kita tahu bahwa kemarin baru beberapa hari lalu Trump menghentikan dana ke WHO, di mana ini sebuah pros and cons sebetulnya. Trump melihat di balik kebijakan-kebijakan WHO ini banyak sekali yang pro ke China. Dan saya pikir sebetulnya tidak cuma kami diaspora pelajar di Amerika Serikat, tapi juga hampir seluruh orang menyayangkan ya, maksudnya di tengah kondisi yang genting seperti saat ini, ternyata ada fakta di lapangan. Berarti artinya apa yang bisa kita lakukan? Mungkin salah satunya Indonesia sebagai mau tidak mau akan jadi negara terdampak juga apabila memang negara-negara besar yang sebagai pengguna ekspor dari bahan baku yang mungkin kita biasa kirimkan ke sana, terus kemudian mereka ini ya malah justru berseteru. Nah ini kira-kira langkah mitigasi apa sih? Apakah kita harus shifting industri dan segala macam, atau mungkin pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan tertentu untuk bisa mengamankan sektor dalam negeri. Tapi sebetulnya saya di sini juga sangat izin mengapresiasi luar biasa
sebetulnya kinerja pemerintah Indonesia salah satunya, di mana kita tahu bahwa seluruh negara saat ini BLT atau bantuan langsung tunai atau stimulus bill. Kalau di Amerika Serikat sendiri, COVID-19 stimulus bill ini besarannya adalah 2 triliun USD, di mana ini plus minus 10% dari GDP. Ada direct bill yang disampaikan per orang itu 1.200 untuk dewasa, 1.200 USD, atau asumsi dolar 15.000 adalah sekitar 16 juta rupiah, 18 juta rupiah. Dan per anak-anak ini adalah 500 USD. Dan mekanisme yang sama. Dan tidak hanya di Indonesia dan Amerika untuk menyelamatkan sektor industri, terutama adalah sektor UMKM atau small or medium enterprise. Di Indonesia juga sudah ada mulai dari banyak sekali ya, kita tahu realokasi anggaran APBN kita termasuk salah satu diantaranya. Nah kalau di US ini juga ada, kalau kita compare ya tadi kebijakan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri ini ada soft loans nilai 350 billion USD untuk small or medium enterprise untuk cover 10 weeks expense. Ini adalah part dari bailout compensation 500 billion untuk industri-industri lainnya juga di United States. Nah, tapi ada hal yang mungkin kita sebagai masyarakat perlu tahu bahwa pemerintah berjuang sedemikian rupa gitu untuk bisa menyediakan entah soft loan, entah direct bills dan segala macamnya. Tapi apakah ini bisa berlangsung dalam jangka waktu lama? Lalu tidak usah jauh-jauh, kita tahu bahwa memang saat ini rupiah terdepresiasi. Apakah devisa kita cukup untuk bisa menopang untuk menjaga nilai tukar mata uang ini dalam jangka waktu berbulan-bulan ke depan? Nah, mari kita bersama-sama membantu pemerintah. Mungkin tentu saya paham sekali bahwa kritik juga diperlukan. Tapi setidaknya saat ini mungkin hal yang bisa kita lakukan bersama adalah menyalakan lilin-lilin, entah apapun background kita, apapun kondisi kita, dimanapun ruang industri kita berkiprah saat ini, kita nyalakan lilin yang bisa kita nyalakan, berhenti mengutuk, lebih fokus pada kira-kira apa yang bisa saya bantu kontribusikan. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya yang bisa kita lakukan, termasuk salah satunya contohnya adalah kami rekan-rekan di Amerika Serikat, para diasporanya melakukan berbagai hal, mulai dari pengumpulan data real yang kemudian disampaikan ke pemerintah menjadi input, jadi pemerintah bisa lebih fokus untuk melakukan pelayanan, sedangkan datanya mungkin kecil, tapi at least ini adalah langkah kita untuk bisa mengambil peran bersama-sama, berkolaborasi untuk bisa memerangi COVID-19 ini. Luar biasa. Terima kasih Mbak Gressika untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Yubil ataupun Bapak Irman Adi karena berkaitan dengan pemerintah selaku perwakilan pemerintah di Kairo ya. Beberapa minggu lalu terkait pernyataan Ibu Sri Mulyani tentang dampak serius COVID-19 terhadap NPL atau non-performing loan di Indonesia. Apakah pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki kebijakan moneter khusus untuk memitigasi hal ini? Bapak Yubil atau Bapak Irman, boleh dijawab. Halo. Baik, Pak. Mungkin secara umum saya menjawab bahwa sepengetahuan saya memang pemerintah sudah berencana menerbitkan 3 surat utang, 3 surat utang global dengan mata uang asing senilai 4,3 miliar US dollar dengan masa ininya selama 50 tahun atau setara dengan uang utang global itu setara dengan 68,6 triliun rupiah dengan kurs 16.000 per US dollar. Mungkin itu yang dimaksud ya kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Yubil.
Alhamdulillah di sini semua pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa dan kita sudah ada di penghujung acara. Untuk sebelum penutupan, mungkin bisa dari tiap-tiap narasumber memberikan closing statement atau pesan bagi mahasiswa kita di luar negeri ataupun teman-teman kita yang lagi nonton di Indonesia juga, apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita usahakan, apa yang bisa kita tetap jalankan ketika pandemi COVID-19 ini. Mungkin yang pertama dari Bu Nini Rahayu, boleh? Ya, makasih Mas Alif. Jadi saya setuju dari beberapa narasumber yang tadi menyampaikan kita tetap harus optimis ya. Dan pemerintah sebetulnya saat ini mencoba melakukan refocusing, jadi melakukan perubahan pengalokasian anggaran, pemotongan, pemindahan alokasi anggaran. Jadi kalau pada bulan Maret tahun yang lalu, saya ada di New York ini, Mbak, mengikuti kegiatan di sana tahun lalu, ya. Tapi tahun ini kan pemerintah Indonesia juga sudah melakukan pemotongan perjalanan keluar negeri, perjalanan keluar daerah, begitu ya. Itu tidak lain karena dilakukan refocusing anggaran-anggaran itu untuk dana kesehatan, untuk dampak ekonomi, dampak jaring pengamanan sosial, dan lain-lainnya. Jadi ini upaya pemerintah yang kalau kita lihat untuk realokasi dana kesehatan saja sampai kurang lebih 24,10 triliun misalnya. Lalu untuk dampak ekonomi juga melakukan penambahan alokasi 7,13 triliun dan jaring pengaman sosial lebih dari 25 triliun. Meskipun begitu, karena seperti kita ketahui, kita sebetulnya belum tahu persis kapan COVID akan berakhir, begitu. Maka sejumlah anggaran yang tadi sedang direncanakan oleh pemerintah, ini tetap harus dalam tanda petik warning bagi kita semua untuk berhati-hati, begitu. Nah, karena setahu saya sudah mulai ada beberapa perusahaan yang kita tahu dulu ini lumayan ya gitu, tapi kemarin sudah mulai melakukan penutupan. Misalnya Ismaya Group itu kemarin mau menutup semua restorannya dalam 1 tahun ke depan gitu, karena merasa bahwa mereka kurang bisa mempertahankan kondisinya. Nah, oleh karena itu bagi kita semua memang saya setuju tadi, sekecil apapun yang bisa kita lakukan itu harus kita lakukan dalam rangka upaya mempertahankan kondisi ekonomi pemerintah kita, masyarakat kita. Nah, yang kedua, tadi menarik tuh ada pertanyaan, apakah kita investasi atau membawa uang cash gitu. Jadi yang dalam bayangan saya, investasi yang dimaksud tentu bukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang sekarang juga sedang melakukan upaya-upaya penguatan yang untuk survive saja berjalan gitu. Tapi investasi di sini adalah bahkan bisa dilakukan oleh masing-masing individu dan kelompok terkecil dengan melakukan apapun supaya uang tidak habis untuk nilai ekonomi, tapi uang ini dibuat dalam bentuk kapital. Jadi kalau saya perhatikan sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga yang dulu tidak pernah jual makanan, sekarang jual makanan gitu. Ibu-ibu yang tidak membuat masker, sekarang membuat masker. Jadi uang itu di kapital, dilakukan supaya dia menjadi nilai ekonomi, punya nilai ekonomi terhadap tambahan ekonomi keluarga. Jadi tidak hanya habis konsumtif, tapi yang dulu tidak menjadi pengusaha dalam tanda kutip, kemudian dia bisa menjadi tambahan ekonomi keluarga. Ini tidak lain adalah karena biaya kita sesungguhnya walaupun tidak work from home ya, beribadah juga di rumah begitu ya, education juga di rumah, bukan berarti biaya kita rendah. Karena ada nilai yang kemudian juga sangat mahal. Tadi kami baru rapat, kami baru tahu tuh, walaupun tidak ada transport, ternyata biaya komunikasi ini meningkat. Meningkat sekali biaya komunikasi kita meningkat, dan apapun yang kita beli sekarang juga dengan biaya ekonomi yang cukup besar ya. Kita tidak beli keluar rumah gitu, tapi kita kan beli pakai GoSend, Gojek, Grab segala macam,
itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu saya senang dengan semangat yang tadi dicontohkan Mbak Bunga. Mungkin nanti ada pada masa kita, sistem ekonomi kita, cara bertransaksi kita, cara bekerja kita tidak lagi seperti cara konvensional dulu ya. Dan itu misalnya cara bekerja kita bukan by absen fingerprint, tapi by output. Nah, itu mungkin cara kerja baru kita pasca COVID ini. Kita akan menemukan model-model dan strategi baru termasuk di dalam perdagangan kita. Saya kira itu, terima kasih kesempatannya. Semangat kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menguatkan, tetapi jangan lupa kita tetap perlu terus memberikan masukan kondisi yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh hanya seperti orang sedang bermimpi tentang kondisi ekonomi kita, ya, tetap harus realistik dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini Rahayu atas closing statement-nya. Berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Yubil. Pak Yubil, ya, boleh memberi. Ya Pak. Terima kasih Pak Alif. Saya atas nama KBRI Kairo mengucapkan terima kasih atas kesempatan webinar pada siang hari ini. Kami ingin menekankan sekali lagi pernyataan dari Bapak Duta Besar, Bapak Helmi Fauzi, yang menegaskan keberpihakan terhadap situasi saat ini bagi masyarakat Indonesia di Kairo dan juga khususnya bagi mahasiswa di Mesir. Hari ini kami sudah mengirimkan bantuan tahap kedua dari bantuan sembako yang kami peroleh dari pengusaha Mesir dan juga dari KBRI. Tadi kami sudah distribusikan untuk yang tahap kedua ini bantuan sebesar 145 packs untuk keluarga yang membutuhkan dan juga 891 packs untuk individu atau mahasiswa atau mahasiswi yang membutuhkan. Harapan kami memang ini masih jauh dari Indonesia yang ada, khususnya mahasiswa dan mahasiswi. Namun kami KBRI akan terus berupaya untuk hadir dalam memberikan bantuan pelindungan terhadap masyarakat yang ada. Saya kira terima kasih. Stay health dan stay at home. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yubil. Berikutnya boleh dari Mbak Kristika Bunga. Ya, terima kasih Mas Alif. Saat ini kita tahu bahwa seluruh pemerintah, seluruh negara berjuang menyelamatkan perekonomian. Indonesia menerbitkan Indonesia Global Bond 50 tahun dalam bentuk USD. United States of America punya 2 triliun stimulus bill dan sebagainya. Nah, kita sebagai individu atau industri juga saatnya hadir untuk bisa mendukung, bergandeng tangan, berkolaborasi, memerangi stigma sosial yang negatif sehingga tidak ada lagi pasien-pasien yang tidak jujur soal simptoms yang mereka akhirnya harus terinfeksi COVID-19. Hal-hal yang seperti itu tentu harus di well educate kan. Akhir juga kita harus bersiap untuk the new normal, bahwa adaptif sekarang menjadi skill yang sangat apapun turun tangan bersama. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Terima kasih. Ya, yang terakhir mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Irman Adi. Bapak Irman Adi belum bisa connect. Pak Yubil, boleh? Ya, Bu. Silakan Bu Nini. Salam sama Pak Helmi ya. Salam buat Pak Helmi. Terima kasih Bu Nini. Ya, salam sama Bu Ria Latifah. Saya belum sempat ke sana nih. Baik Bu, nanti kami sampaikan. Bapak Irman Adi. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya bahwa kita harus tetap optimis dan kita tetap harus pintar-pintar mencari peluang di tengah masa-masa kondisi pandemik seperti saat ini. Dan tentunya juga kami dari pemerintah juga
akan mencoba untuk terus bagaimana berupaya untuk dapat jalin hubungan antara para eksportir dan para importir, khususnya di mana tempat kami ditugaskan di Mesir, supaya tetap ada permintaan atau demand atas produk-produk Indonesia di tengah-tengah masa pandemik seperti saat ini. Karena dengan demikian tentunya juga ruang usaha yang ada di Indonesia ini akan tetap berjalan dan juga kita tetap dapat mensiasati dan memonitor terus demand atas produk-produk apa yang memang sangat potensial yang dibutuhkan pada saat ini di luar negeri. Bukan saja juga di Mesir, tapi juga di negara-negara lain yang ada di luar sana, negara-negara non-tradisional. Kita tahu Amerika, kemudian juga Cina saat ini sedang dilanda pertumbuhan ekonomi yang sedang rendah, tetapi juga negara-negara di sana, negara-negara Afrika lainnya, juga negara-negara Timur Tengah juga mungkin saat ini memiliki peluang yang lebih kuat lagi atas demand produk-produk Indonesia yang pada saat ini memang kiranya banyak dibutuhkan di sana, khususnya produk-produk makanan dan juga terima kasih Bapak Irman Adi atas closing statement-nya. Mungkin sekian webinar kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan memberikan pemaparan terkait kondisi ekonomi baik nasional ataupun global. Semoga dapat menambah wawasan dan menjadi berkah bagi narasumber ataupun audiens di rumah sekalian. Mas Abi boleh? Ya, Mas Adi atas pertanyaannya. Sekian webinar kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang... Ya, Ibu Nini, boleh? Ya, saya tadi mau menyampaikan salam untuk Pak Dubes, titip buat anak-anak anak-anak Indonesia yang ada di Mesir, Pak. Mudah-mudahan bisa diketahui pasti kesehatannya, kondisi sosial ekonominya, ya Pak ya. Mungkin nanti saya untuk Mbak Bunga saya akan WA Pak Arifi juga supaya dilihat setiap individu yang ada di sana sehat dan secara ekonomi baik begitu. Karena memang mungkin banyak orang tua yang tidak bisa mengirimkan, kalaupun mengirimkan nilainya mungkin agak berbeda gitu. Ya, iya. Makasih Pak. Itu aja salam tambahan saya. Ya, mungkin sekian cukup sekian webinar kita kali ini. Saya sebagai moderator mewakili narasumber dan kru mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.